Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan berbagi cara tentang penggunaan periuk tanah sebagai alat untuk irigasi tanaman. Periuk adalah salah satu jenis gerabah yang saat ini sudah berkembang fungsinya dari alat untuk memasak menjadi pernak-pernik cenderamata, hiasan atau interior rumah, kantor, bahkan hotel. Bentuk dan varian sudah sangat beragam, sedangkan bentuk periuk nasi jumlahnya tidak banyak kita temukan di art shop, tapi lebih banyak kita temukan di pasar-pasar tradisional. Selain untuk memasak dan berbagai fungsi seni, ternyata periuk ini juga bisa digunakan untuk irigasi tanaman. Prinsip penggunaan periuk ini adalah memanfaatkan bahan dasar pembuatan periuk tanah, yakni tanah liat yang efektif menyerap dan menyimpan air sehingga memaksimalkan penggunaan air di musim kemarau. Cara irigasi periuk tanah ini sangatlah mudah, yaitu tanam periuk dalam tanah di lahan dekat dengan tanaman yang akan diairi, kemudian diisi dengan air dan jangan lupa ditutup. Maka air akan keluar melalui pori-pori halus periuk sehingga mampu membasahi dan menyuburkan tanah di sekitarnya. Pengisian air dilakukan melalui mulut periuk. Jika air sudah habis dan segera ditutup kembali. Irigasi periuk ini mampu menghemat air dengan tetap menjaga kualitas tanaman. Teknik ini bisa diterapkan pada berbagai jenis tanaman, baik palawija dan buah-buahan seperti jagung, cabai, tomat, terung, mangga, jambu, alpukat, dan berbagai jenis tanaman buah dan tanaman perkebunan kopi di wilayah yang rentan kekeringan. Pihak UPTD Kecamatan Sekotong mencontohkan penggunaan cara tersebut untuk menjaga kelembaban tanaman di pekarangan kantor, dan dengan harapan juga cara tersebut dapat diadopsi oleh petani dalam upaya menyelamatkan tanaman mereka dari kekeringan. Rangka kita efisiensi waktu dalam rangka menyiram tanaman kita yang di dalam planter bag ini, kita gunakan periuk kecil begini nih. Ini dalam rangka menampung air yang kita perkirakan nanti air itu akan bertahan di sini selama kurang lebih 4 hari, sehingga planter bag ini tersiram dengan proses osmosis. Di pelan tapi pasti dia akan ada rembesan air yang ada. Ini adalah bagian dari sistem penanganan dalam rangka mengatasi permasalahan yang kekurangan air, kekeringan di daerah kita di Sekotong ini, dan hal ini nanti akan membuat efisiensi waktu penyiraman dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita lihat perkembangannya, apa yang terjadi. Bagi ini juga bisa kita lakukan di lapangan sebagai proses pembelajaran daripada kawan-kawan kita di DPP. Bersama-sama kita membuat model teknologi pengairan seperti ini. Kalau kita mau menggunakan misalnya saja botol aqua yang kita lubangi, nah lubangnya ini juga nanti akan membuat volume air akan tidak bisa kita ukur. Di dalam rangka pengairannya bisa berlebih, dia habis dalam 1 hari misalkan, karena lubang yang kita buat itu tetesnya itu terlalu besar misalnya. Nah, tapi kalau rembesan ini nanti mungkin kalau dia baru beberapa hari dia, tapi kalau dia sudah agak lama nanti sesuai dengan kapasitas lapang dia akan turun dengan sendiri airnya, tetapi pelan, tetapi ada air yang turun ke liter bag yang ada kita tentukan sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Oke. Saya kira itu. Pak Denny, halo. Apa pendapat Anda tentang cara pengairan seperti ini?
Sistem irigasi memang sangat cocok diterapkan terutama di daerah lahan kering, mengingat curah hujannya sangat sedikit dan itu sangat membantu tak kala memasuki musim kering, sehingga tanaman dapat hidup dengan optimal. Kami sebagai karyawan merasa terbantu dengan adanya pengairan seperti ini, dan kami tidak selalu menyiram setiap hari. Demikian cara penggunaan periuk tanah untuk irigasi tanaman. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.